Baiklah, saya akan menjelaskan tugas matematika diskrit yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Nita Putri Utami, SPD MPD. Sekarang kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu relasi rekursif. Definisi dari ini yaitu, suatu barisan didefinisikan secara rekursif jika kondisi awal barisan ditentukan dan suku-suku barisan selanjutnya dinyatakan dalam hubungannya dengan sejumlah suku-suku yang sudah dinyatakan sebelumnya. Kita tengok contoh soalnya. Misal, AN barisan yang memenuhi relasi rekursi. AN sama dengan AN kurang 1 kurang AN kurang 2 untuk N besar dari 2. Lalu, misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5, tentukan nilai A2 dan A3. Jawabannya, karena A2 sama dengan A1 kurang A0, maka A2 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 2. Dan karena A3 sama dengan A2 kurang A1, maka A3 sama dengan 2 kurang 5 sama dengan min 3. Selanjutnya, jenis-jenis relasi rekursif. Relasi rekursif linear koefisien konstan memiliki bentuk umum, yaitu seperti ini. C0 AN tambah C1 AN kurang 1 tambah C2 AN kurang 2 tambah seterusnya tambah CK AN kurang K sama dengan Fn. Di mana CI untuk I sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya adalah konstan, dan Fn adalah sebuah fungsi numerik dengan variabel n. Relasi rekursif tersebut dikatakan relasi rekursif linear berderajat K jika C0 dan CK keduanya tidak bernilai 0. Contoh, 2AN tambah 2AN kurang 1 sama dengan 3 pangkat N adalah relasi rekursif linear berderajat 1. Selanjutnya, menyelesaikan relasi rekursif dengan akar karakteristik dan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Kita langsung masuk contoh soal untuk relasi rekursif dengan akar karakteristik. Di sini ada soal, tentukan solusi dari relasi rekursif AN sama dengan 6AN kurang 1 kurang 9AN kurang 2 dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 6. Jawabannya, dari bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursif tersebut ialah seperti ini. Persamaan karakteristik di atas memiliki akar-akar karakteristik kembar, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan 3. Dengan bentuk solusi umum dari relasi rekursif yang memiliki dua akar kembar ialah AN sama dengan C1 R1 pangkat N tambah C2 R2 pangkat N, sehingga solusi umum dari relasi rekursif di atas ialah AN sama dengan C1 kali 3 pangkat N tambah C2 kali N kali 3 pangkat N. Untuk suatu C1, C2 bilangan real, untuk mendapatkan solusi khusus, gunakan nilai awal yang diketahui. A0 sama dengan 1 kurang C1 kali 3 pangkat 0 tambah C2 0 min 1 pangkat 0. Jadi C1 sama dengan 1 untuk persamaan 1. Dan A1 sama dengan 6. C1 kali 3 pangkat 1 tambah C2 kali 1 pangkat 3. C2 kali 1 kali 3 pangkat 1 dengan nilai 6 sama dengan 3C1 tambah 3C2 untuk persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 dapat diselesaikan dengan metode substitusi atau eliminasi untuk mendapatkan C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan 1. Sehingga solusi khusus dari relasi rekursif AN sama dengan 6 AN kurang 1 kurang 9 AN kurang 2 ialah AN sama dengan 3N tambah N kali 3N. Selanjutnya ada menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Masuk langsung contoh soal. Gunakan fungsi pembangkit biasa untuk menyelesaikan relasi rekursif berikut.
A0 sama dengan 1, AN sama dengan N, AN kurang 1 tambah 2N dengan N besar sama dari 1. Penyelesaiannya, nih, misalkan PX adalah FPE barisan AN, jadi nilai PX-nya sigma tak hingga N sama dengan 0 kali AN XN per N faktorial. Perhatikan dari semua ini, cara-caranya. Setelah didapat dan disederhanakan nilai PX kurang 1 sama dengan XPX tambah E 2 pangkat 2X kurang 1. Selanjutnya akan dicari nilai AN, yaitu koefisien dalam PX karena PX E pangkat 2X kali 1 per 1 kurang X. Setelah melalui cara-cara ini, maka solusi relasi rekursif yang dimaksud ialah AN sama dengan N faktorial kali sigma K sama dengan 0 tak hingga 2 pangkat K per K faktorial dengan nilai N besar sama dari 0. Kita lanjut materi setelahnya. Materi selanjutnya ada konsep dasar poset dan diagram Hess. Poset ialah suatu relasi yang memenuhi 3 sifat, yaitu reflektif, antisimetri, dan transitif. Jika suatu relasi ialah sebuah poset, maka relasi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk diagram. Dan diagram ini dikenal dengan diagram Hess. Diagram Hess adalah diagram matematika yang digunakan untuk mempresentasikan poset dalam bentuk gambar reduksi transitifnya. Nama diagram Hess berasal dari Helmut Hess pada tahun 1819 sampai 1979 yang mengefektifkan diagram dari Birkhoff. Contohnya, misal A sama dengan himpunan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Relasi partial order didefinisikan pada himpunan A atau A besar sama dalam diagram Hess di bawah ini. Carilah elemen maksimal, minimal, terbesar, dan terkecilnya. Jawab. Seperti gambar ini, A besar sama ini ialah poset. Elemen maksimalnya G. Elemen maksimal G terletak di atas. Elemen terbesar juga G karena X elemen A, X besar sama kecil sama dari G. Elemen minimal yaitu ada C, D, I karena C, D, I kecil sama elemen lain atau non-comparable. Elemen terkecil ada, yang sebelumnya maaf, elemen minimal. Elemen terkecilnya ada sebab C bukan elemen terkecil karena C tidak sama D, kecil tidak sama D. Begitu juga D dan I bukan elemen terkecil karena D kecil tidak sama C, juga I kecil tidak sama C. Materi selanjutnya ada aljabar Boolean. Definisinya ialah, misalkan B merupakan himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, plus dan kali, dan sebuah operator unir. Misalkan 0 dan 1 ialah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel. Seperti ini. Kita perhatikan hukum-hukum aljabar Boolean ini. Ada sekitar 11 hukum. Nih, ada hukum identitas, idempoten, komplemen, dominasi, involusi, penyerapan, komutatif, asosiatif, distributif, hukum De Morgan, dan hukum ini yang ke-11. Selanjutnya kita perhatikan contoh dari aljabar Boolean ini. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar Boolean, maka kesamaan berikut. A tambah A aksen B sama dengan A tambah B, dan A kali A tambah B sama dengan AB ialah benar. Kita selesaikan satu-satu, dimulai dari A tambah A aksen B, memakai hukum penyerapan, selanjutnya hukum asosiatif, selanjutnya ada hukum distributif dan hukum komplemen. Ini hukum komplemen.
dapatlah hukum identitas. Dan untuk soal A kali A aksen tambah B, setelah didistributif, kita lakukan komplement dan dapat hukum identitas. Selanjutnya ada gerbang logika. Gerbang logika ini ialah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner dengan menggunakan teori aljabar boolean sebelumnya, sehingga dihasilkan sebuah output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Kita perhatikan jenis-jenis gerbang logika ini. Ada sekitar 7 jenisnya. Materi selanjutnya adalah konsep dasar graf. Definisi dari ini yaitu suatu graf G ialah sebuah pasangan tak terurut dari V dan E, yaitu G sama dengan himpunan FG, EG sama dengan himpunan FE dengan V ialah himpunan simpul atau vertex, dan E ialah himpunan sisi atau edge, yaitu pasangan tak terurut dari dua simpul. Jenis-jenis graf ada beberapa. Yang pertama, graf sederhana ialah tak berarah yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Seperti ini contoh graf sederhana. Selanjutnya yang kedua ada graf berarah, directed graph atau digraph, merupakan graf yang setiap sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul, atau tak mempunyai sisi ganda. Ini satu arah dan ini satu arah. Yang ketiga ada graf berhingga atau limited graph. Ialah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Dan yang terakhir dari jenis-jenis graf ini ialah graf tak berhingga atau unlimited graph, ialah graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga banyaknya. Selanjutnya materi derajat titik. Derajat suatu titik V di G dinyatakan dengan dV ialah banyak sisi G yang terkait dengan V dengan masing-masing loop dihitung dua sisi yang terkait dengan V. Derajat minimum dan maksimum titik di G berturut-turut dinyatakan dengan G dan sudut G. Contoh, misalkan G ialah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, 1. Tentukan banyak sisi di G. Jawabannya, menurut lema jabat tangan atau handshaking lemma, jumlah derajat titik pada suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisi. Dan diketahui bahwa jumlah derajat titik graf itu ialah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10. Dengan demikian, banyak sisi G ialah 1 per 2 kali 10 sama dengan 5. Dan dapat dilihat dari graf ini, tampaklah pada gambar di atas bahwa derajat titik A, B, C, D berturut-turut ialah 1, A, 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 4 untuk B, dan 3 untuk C, 2 untuk D. Materi selanjutnya ada penyajian dengan matriks. Contoh soalnya, misalkan G ialah suatu garis yang dipresentasikan seperti gambar berikut. Nih, gambar ini. Nyatakan matriks rangkaian dari graf di atas. Misalkan IG menyatakan matriks keterkaitan, maka IG dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini jawabannya. Materi selanjutnya ada lintasan terpendek. Lintasan terpendek ini ialah jalur yang dilalui dari suatu node ke node lainnya dengan besar atau nilai pada sisi yang jumlah akhirnya dari node awal ke node akhir paling kecil. Masalah lintasan terpendek berkaitan dengan pencarian lintasan pada graf berbobot yang menghubungkan dua buah titik sedemikian hingga jumlah bobot sisi-sisi yang terpilih merupakan bobot minimum. Persoalan ini juga merupakan suatu persoalan optimasi yang menggunakan graf berbobot, di mana bobot dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Contoh terapan pencarian lintasan terpendek. Misalkan nih, simpul pada graf dapat merupakan kota
kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota, dan bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke B. Materi selanjutnya ada algoritma Dijkstra. Algoritma ini ditemukan oleh Geert W. Dijkstra dan dipublikasi pada tahun 1959 pada sebuah jurnal Numerici Matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graphs. Dijkstra merupakan salah satu varian bentuk algoritma populer dalam pemecahan persoalan terkait masalah optimasi pencarian lintasan terpendek sebuah lintasan yang mempunyai panjang minimum dari vertex A ke Z dalam graf berbobot. Bobot tersebut ialah bilangan positif, jadi tidak dapat dilalui oleh not negatif. Namun, jika terjadi demikian, maka penyelesaian yang diberikan adalah infinity atau tak hingga. Pada algoritma Dijkstra, not digunakan karena algoritma Dijkstra menggunakan graf berarah untuk penentuan rute lintasan terpendek. Ada contoh soalnya. Hitunglah jarak terdekat dari V1 dan V7 pada gambar berikut. Sini V1 dan ini V7. Jawabannya, jarak terpendek dari V1 ke V7 adalah 16 dengan jalur V1 ke V2 ke V3 ke V5 ke V6 dan ke V7. V1 ke V2 ada bobotnya 5, V2 ke V3 dengan bobot 1, V3 ke V5 dengan bobot 5, V5 ke V6 dengan bobot 2, dan terakhir V6 ke V7 dengan bobot 3. Maka jumlah dari lintasan ini ada 5 tambah 1 tambah 5 tambah 2 tambah 3 sama dengan 16. Kenapa tidak kita ambil jalur dari F1, F2, F5, F7? Ini menyebabkan jumlah bobotnya besar. Makanya jarak terpendek itu dengan memiliki jumlah bobot yang kecil. Materi selanjutnya ada pohon. Definisi pohon. Pohon ialah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Perhatikan gambar. Ini ada pohon, ini bukan pohon karena memiliki graf tak berarah memiliki graf yang berarah. Ini juga bukan pohon. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah yang dinamakan pohon berakar atau root tree. Seperti gambar ini. Kita masuk contoh soal. Dari keempat graf ini bisa diambil kesimpulan jelas bahwa graf 1 dan graf 2 ialah graf pohon karena tidak terdapat sisi ganda dan sirkuit. Sedangkan graf 3 memuat sirkuit EBADE sehingga tidak termasuk graf pohon. Sama juga dengan graf 4, bukan graf pohon karena tidak terhubung. Terakhir ada pohon rentang. Pohon merentang atau spanning tree dari graf terhubung ialah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit dalam graf. Graf-graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang ini juga memiliki berbobot minimum, dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree atau MST. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Perhatikan contoh pohon merentang ini. Materi selesai.